Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi muhlikat ingkang kaping 4 iku afatul lisan, tegese panca boyone lisan. Mongko utawi lisan ira iku agung-agunge anggota ira lan agung-agunge nikmat Allah maring sira. Mongko iku lisan ira krana agung faedahe, mongko utawi ngreksa lisan ira iku wajib supaya aja tumiba sira ing dalem kerusakan. Mongko sapa wonge ngumbar lisane, mongko den gawa setan ing dalem jurang neraka. Lan arah iku ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge meneng mongko slamet. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge ngreksa ing wetenge saking mangan barang haram, lan ngreksa verjine saking ala, lan ngreksa lisane sangka barang kang ora manfaati ing awake, mongko temen-temen kreksa wong iku saking sekahe ala lan kerusakan. Utawi panca boyone lisan iku 20 perkara kang diin caturan barang kang ora manfaat ing dalem donya lan akhirat. Krana setune sira lamun caturan kelawan lelahan, mongko yekti den hisab sira lan dadi sia-sia umur ira. Krana lamun gawe dzikir lisan ira atawa gawe maca tasbih, mongko yekti oleh ganjaran akhirat lan sira oleh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mbah Kiai menuntun kita agar kita itu benar-benar selamat dari godaan setan. Itu yang pada pagi hari ini kita ditunjukkan agar bisa menjaga lisan kita. Karena kalau lisan kita itu kita umbar, tidak kita ikat dengan agama, itu akan kemana-mana dan akan menjadikan kita itu menderita di dunia dan juga di akhirat akan masuk neraka. Karena lisan ini dituntun oleh setan. Kalau tidak kita ikat benar-benar itu akan dituntun setan. Banyak orang yang sakit hatinya karena disakiti oleh lisan orang lain itu. Kalau sakitnya pedang mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah sembuh. Tapi kalau sakitnya ucapan seseorang itu sampai mau meninggal itu masih ingat. Dan maka bahkan lisan itu bisa menyelamatkan seseorang dari pembunuhan. Itu terjadi pada zaman perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Ada orang kafir mau dibunuh, karena pada saat perang itu orang kafir halal dibunuh. Nah, setelah dipegang oleh sahabat mau dipenggal lehernya, dia berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lalu mau dipenggal, tangannya sahabat itu dipegang oleh Rasulullah. Jangan, loh, ini kan orang kafir, Nabi.
dia sudah bersahadat. Ya kalau syahadatnya tembus, kalau hanya lisannya aja, kita hanya menghukumi yang lahir. Jadi Rasulullah itu menghukumi selama orang itu berucap syahadat, perkara hatinya beriman atau tidak, itu kita tidak boleh menghukumi orang itu kafir. Maka kalau zaman sekarang ada orang melakukan ibadah yang sekiranya menurut dia itu tidak cocok langsung dikafirkan, itu salah besar. Jadi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kalau toh pahamnya beda tapi kita mengkafirkan sesama muslim, itu justru diri kita itu dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir, musyrik dan sebagainya. Selama dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dia sudah dihukumi orang beriman. Perkara hatinya itu urusan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghukumi hati orang lain. Karena hati itu rahasia seseorang dengan Allah. Kita tidak boleh mencari-cari hatinya seperti apa. Seperti kemarin kita suudon, itu kan tidak boleh. Suudon itu berkaitan dengan hati lah. Kalau kita itu mau mencari hatinya orang itu kan susah. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, itu dituntun oleh setan. Maka kita dianjurkan agar berbaik sangka, husnudon saja pada orang lain itu aman. Kalau suudon sudah nanti berkembang. Jadi pada pagi hari ini kita dituntut oleh Mbak Kiai untuk memperhatikan lisan kita. Lalu kenapa tadi Mbak Kiai agar kita bisa berusaha untuk memanfaatkan lisan kita ini dalam hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai lisan kita itu dituntun oleh setan untuk berkata-kata yang tidak bermanfaat. Yang pertama itu penyebab kenapa kita kok suka melakukan ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat, padahal kata-kata itu ditulis oleh malaikat. Nanti ditunjukkan bukunya. Kalau kita tulisannya itu tidak memberikan manfaat, kita akan malu. Itu kadang-kadang kita itu basa-basi bertanya, dan pertanyaan itu kadang-kadang tidak memberikan manfaat pada kita. Misalkan, Pak Haji, pagi ini puasa enggak? Nah ini perlunya apa? Kalau saya menjawab ya puasa, itu paling tidak membawa saya pamer, misalnya itu. Terus yang kedua, kalau saya menjawab tidak, maka akan saya berbohong. Kalau saya diam, maka saya akan menjadikan orang yang bertanya itu seolah-olah kok sombong. Nah ini kan sulit. Maka kalau sekiranya tidak penting, tidak perlu menanyakan tentang ibadah. Pak Haji tadi malam sholat tahajud. Nah, kalau saya jawab iya, nanti dikira saya pamer. Kalau saya jawab tidak, loh saya kok berbohong. Kalau saya diam, dikira ditanya kok diam. Kan sulit toh ini. Padahal maka kita masalah ibadah itu sebaiknya jangan menanyakan oleh orang lain. Apalagi masalah Pak Haji sudah haji berapa kali. Wah ini muncul pamer. Oh saya sudah 5 kali. Lah Bapak berapa? Kan jadi berkembang seperti itu. Dan masalah ibadah itu nilai paling tinggi itu kalau rahasia. Karena ibadah yang dirahasiakan itu bertingkat-tingkat derajatnya dibanding yang dilahirkan. Jadi kalau kita misalnya puasa Senin, kita diam, orang lain tidak tahu, tidak menceritakan, itu derajatnya, kualitasnya lebih baik daripada kita bercerita. Maka kita harus berusaha masalah ibadah harus dirahasiakan. Ini ibadah yang sunnah loh. Kalau yang wajib harus ditunjukkan. Seperti sholat 5 waktu ini kan wajib, tunjukkan pada bahwa kita itu sholat. Sebab kalau tidak kita terang-terangkan nanti dicurigai orang ini sembahyang apa tidak. Termasuk zakat. Zakat itu harus ditunjukkan karena kewajiban. Karena kalau tidak ditunjukkan nanti ada curiga, loh Bapak ini kaya kok, berzakat apa tidak. Jadi sesuatu amalan yang wajib harus ditunjukkan untuk menghindari fitnah.
Tapi kalau yang sunnah harus ditutup rapat-rapat, dirahasiakan. Seperti sholat malam itu kan sunnah. Itu jangan sampai orang lain tahu, apalagi kita cerita, wah tadi malam aku 3 jam sholat sampai 300 rakaat. Wah ini harus buyar kan. Jadi itu nanti nilainya akan jadi pamer. Termasuk puasa Senin Kamis. Wah saya alhamdulillah sudah 5 tahun sudah istiqomah sholat puasa Senin Kamis. Nah ini biar lagi. Terus kita baca Al-Quran dari maghrib sampai isya rutin istiqomah, kita ceritakan, wah biar lagi. Maka ulama-ulama dulu itu kalau melakukan apa saja itu tertutup. Bahkan dulu ada kiai yang pakai adzan pakai pengeras tidak boleh. Itu karena apa? Karena alasannya nanti takut suaranya dienggok-enggok, jadi karena suara bagus jadi pamer. Tapi sekarang tidak. Jadi kalau yang seperti itu, yang bisa kita rahasiakan, kita rahasiakan. Lalu yang kedua, penyebab kita itu suka berbicara ngalor ngidul itu karena ingin keakraban. Nah, kita kadang berkumpul udah lama. Nah, ini tidak sering-sering tidak apa-apa. Kita biar akrab, kita bisa bercerita. Wah kemarin saya ke Tawangmangu, jalannya menggok-menggok ketemu lah. Itu kan cerita. Padahal itu malaikat nulis itu. Nulis dari kemeng toh. Setiap yang kita ucapkan itu ditulis oleh malaikat. Nah kalau kita ceritanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 sambil sarapan itu kan bukunya tebal. Nah, itu besok dibuka ini kok buku tulisan cerita di Tawangmangu dan sebagainya. Nah ini bagi kita ya kita oleh Mbak Kiai itu dituntun ya berusaha, apalagi sudah tua-tua ini ya cerita sedikit-sedikit aja. Yang penting kita banyak waktu untuk persiapan bekal besok di akhirat itu. Kalau masih muda dulu di pos kamling kita jaga pos. Kalau diem saja kan tidak bisa, mesti harus bercerita. Maka lingkungan dan teman itu berpengaruh. Kalau kita di masjid itu cerita ngalor ngidul kan wagu. Tapi kalau di pos kamling itu kita membaca tasbih kan wagu. Jadi tempat itu berpengaruh. Begitu juga teman. Teman kalau temannya malah kemarin kan kita sudah bahas teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, maka kita harus berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah. Dengan orang yang rajin beribadah paling tidak kita dipengaruhi. Wah yuk ada azan langsung yuk kita ke masjid jamaah. Tapi kalau teman yang tidak berjamaah kan alah nanti aja waktu isya kan sampai nanti malam kita lanjutkan bercerita dan sebagainya. Itu yang ketiga itu yaitu tadi kita suka menceritakan kejadian-kejadian yang kita alami atau kejadian yang kita dapat informasi, kita bercerita lah. Cerita ini juga menjadikan kita itu lupa bahwa umur kita itu terbatas. Ketika lisan kita buat bercerita, maka kita sudah kehilangan keuntungan. Keuntungan yaitu kita bisa membaca tasbih, bisa membaca sholawat, bisa membaca tahlil kalau kita tidak bercerita. Dan ketika kita membaca tasbih atau membaca tahlil itu nilainya luar biasa. Allah akan membangunkan gedung di surga bagi orang yang istiqomah membaca tahlil, membaca sholawat. Kalau bapak nanti bisa untuk mahar bidadari. Kalau di sini dapat satu, nanti di akhirat bisa ada maharnya itu tahlil, baca tasbih, terus berselawat. Lalu sekarang upaya kita agar kita tidak menyia-nyiakan lisan kita untuk menggunakan yang sia-sia. Yang pertama yaitu kita ingat bahwa apapun yang kita ucapkan itu ada konsekuensi tanggung jawab di dunia maupun tanggung jawab di akhirat. Ketika lisan kita salah, maka kadang-kadang bisa membawa ke pengadilan gara-gara lisan kita berbicara ini, termasuk pembusukan karakter misalnya. Nah itu. Terus kemarin itu ada yang
di TikTok itu bikin apa itu beras sintetis, itu kan bermasalah. Ya itu kan gara-gara lisan itu. Ya memposting beras sintetis, konsekuensinya di dunia harus dituntut. Benar enggak? Beras ini sintetis. Nah, jadi masalah ini gara-gara lisan itu. Terus di akhirat, ketika kita menyakitkan hati orang lain, nanti di akhirat amal kita akan dihisab oleh orang lain. Jadi itu diantaranya tanggung jawab, juga membiasakan diri sesuatu yang penting. Lalu yang ketiga itu mengurangi pergaulan. Jadi kita sudah usia-usia tua ini, kita kurangi pergaulan kita, mencoba beruzlah di rumah saja. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Di rumah untuk apa? Jangan main HP, tapi untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.